Saya di sini ingin mempresentasikan tugas individu makalah dan saya memilih tema yaitu illegal content. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Sakti Sudirman, NIM 1218092. Langsung saja saya jelaskan ke topiknya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang cybercrime terlebih dahulu. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Kejahatan dunia maya ini muncul sejak tahun 1988 yang pada masa itu disebut dengan sebutan cyber attack. Pelaku cybercrime pada saat itu menciptakan worm atau virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi ke internet mengalami mati total. Selanjutnya jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, akses ilegal, kedua menyebarkan konten ilegal, 3 hacking dan cracking, 4 pemalsuan data, 5 penyalahgunaan kartu kredit, 6 pencurian data, 7 memata-matain, 8 cyber squatting, 9 cyber typo squatting. Selanjutnya cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyber yang diasosiasikan dengan internet yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet. Dan memasuki dunia maya atau cyber namun diartikan secara sempit kepada apa yang diaturnya. Masuk ke pembahasannya yaitu illegal content. Illegal content merupakan salah satu bentuk mengelompokkan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi atau TI. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya saya ada contoh kasus. Salah satu contoh kasus illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi atau cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat atau memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal tidak pantas. Cyberporn telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Kita akan bahas pelaku dan peristiwanya. Yang pertama, pelaku. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content, baik perseorangan atau badan hukum, sesuai isi pasal 1 angka 21 Undang-Undang ITE bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 Undang-Undang ITE, termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content, dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Selanjutnya kita bahas tentang peristiwanya. Pembuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur. Yang pertama adalah illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Selanjutnya, dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan.
dan tindakannya tersebut dilakukan tidak legitimate interest. Selanjutnya yang kita bahas adalah motif illegal content. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusaknya, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contohnya pornografi atau cyber stalking dan lain-lain. Selanjutnya, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum, ataupun demi materi ataupun non-materi. Selanjutnya, cybercrime yang menyerang pemerintahan. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Jadi, selanjutnya adalah kita akan membahas solusi pencegahan illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang lima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat penegak hukum mengenai upaya pencegah, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi khususnya internet sebagai prioritas utama. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan keamanan sistem. Yang pertama, internet firewall. Yang kedua, kriptografi. Yang ketiga, secure socket layer. Terakhir, saya akan membahas contoh kasus nyata yang pernah dibuka, yaitu kasus kebohongan Ramaditya, seorang blogger motivator tunanetra. Ramaditya seorang tunanetra yang pernah 2 kali menjadi bintang tamu di acara notabene dipercaya, yaitu Kick Andy. Kick Andy memiliki suatu kelebihan, yaitu bisa mengoperasikan komputer dengan sangat baik dan juga pandai memainkan alat musik, menghebohkan dunia internet di akhir bulan Agustus 2010 lalu. Ramaditya melakukan sebuah pengakuan yang membuat semua masyarakat terkejut, termasuk saya. Dia mengaku kalau semua klaim selama ini atas profesinya sebagai pencipta musik-musik game online besar di Jepang itu hanyalah sebuah kebohongan publik. Jadi dia menciptakan sebuah kebohongan yang sebagian besar publik percaya bahwa dia yang menciptakannya. Dari kasus di atas dapat dikatakan kalau seorang Ramaditya melakukan sebuah pelanggaran kode etik seorang blogger.
yaitu menyebarkan berita atau info tentang dirinya yang hanya berupa sebuah kebohongan publik yang sudah berlangsung lama. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya yaitu cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia cyber atau dunia maya yang sangat merugikan. Cybercrime merupakan akibat dari perkembangan global di bidang informasi yang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Saat ini sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sehingga penegasan hukum dapat dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus cybercrime. Masyarakat mulai lega dan tidak menghadapi ancaman cybercrime dengan jaminan kepastian hukum ini. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam presentasi ini saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.